Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Salam hormat saya kepada kalian semua karena berkat dukungan dari kalian, channel YouTube Bola Bung Binder telah melewati 200.000 jumlah subscribers. Luar biasa support dari kalian semua dan saya harapkan bahwa teman-teman akan tetap konsisten support agar channel YouTube Triple B bisa semakin maju, dan saya seperti biasa akan selalu memberikan analisa yang adil dan juga seperti yang kalian inginkan, objektif, yang mana bisa saya berat sebelah. Saya adalah seorang pengamat. Bagi seorang pengamat perlu memberikan analisa secara fair, ya, mempertimbangkan kekurangan dan juga kelebihan dari masing-masing tim. Ya, jika saya ada membuat kesalahan, ya teman-teman kan bisa mengkoreksinya di kolom komentar di bawah konten ini. Saya paling suka dikoreksi, tetapi secara sopan dan juga sportif. Anyway, in this new content of channel YouTube Triple B, saya ingin membahas pertandingan dari final Piala FA musim ini antara Chelsea versus Leicester City. Pertama-tama saya ingin memberikan informasi tentang statistik dari Piala FA nih teman-teman ya. Yang menarik bahwa yang paling sering menjadi juara Piala FA adalah Arsenal Football Club. Ya, kenapa saya sedikit tertawa? Karena ya itu saja yang bisa sekarang dilakukan oleh Arsenal, yaitu menjadi juara di FA Cup saja. Ya, sulit sudah untuk bersaing di papan atas untuk bisa lolos ke UCL. Ya, tapi tentu saya harapkan bahwa musim depan saya sebagai fans Arsenal bisa melihat lagi Arsenal bersaing di papan atas dan juga nantinya lolos untuk bertanding dan bermain di UEFA Champions League. Tapi untuk saat ini ya saya kira Arsenal harus puas ya berada di zona papan tengah. Tapi jangan salah ya, Arsenal bisa mengalahkan Chelsea yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan slot musim depan agar bisa bermain di UEFA Champions League. Jadi Arsenal juga bukanlah tim lemah, cuma memang performance mereka tidak konsisten. Ya tapi sampai sini saja lah ya, saya bahas Arsenal nanti kebanyakan. Kan kita perlu membahas Chelsea. Yang pertama tadi saya memberikan informasi bahwa Arsenal yang paling banyak menjadi juara total 14 kali dan Leicester City adalah tim yang paling sering masuk ke final tapi tidak pernah juara. Jadi tim yang tidak pernah juara walaupun sudah 4 kali masuk ke final. Ini statistik yang menarik bahwa sebetulnya tim ini mampu juga masuk ke final, tapi itu zaman dulu. Ya, zaman sekarang di era sepak bola modern ya mereka baru pertama kali ini sekarang masuk lagi ke final Piala FA setelah terakhir mereka masuk ke final itu pada tahun 1969. Saya sendiri belum lahir tuh ya. So, from Chelsea terakhir mereka menjadi finalis kan adalah musim lalu. Kalah juga dari Arsenal kan dengan skor 2-1. Tapi pada saat itu Chelsea dilatih oleh Frank Lampard. Bukan berarti bahwa Frank Lampard ini tidak bagus, tetapi Frank Lampard tidak diberikan waktu yang lama untuk bisa mempersatukan para pemain-pemain baru yang berada di dalam skuad Chelsea musim ini. Sehingga manajemen ingin perubahan agar Chelsea tidak gagal total musim ini. Kan sekarang belum gagal total, masih ada peluang bagi Chelsea untuk menjadi juara Piala FA. Masih ada peluang bagi Chelsea untuk menempati zona top 4 agar masuk ke UCL musim depan. Masih ada peluang untuk Chelsea menjadi juara UEFA Champions League musim ini. Sedangkan bagi Leicester, mereka juga masih punya peluang untuk mengakhiri musim kompetisi English Premier League musim ini berada di top 4 zone agar bisa lolos ke UEFA Champions League musim depan dan juga peluang mereka untuk menjadi juara di final Piala FA. Yes, teman-teman. Saya kira bahwa kita tidak bisa meremehkan Leicester City yang juga musim ini punya catatan yang impresif. Tidak hanya mereka bisa lolos ke final Piala FA setelah sebelumnya mengalahkan Manchester United di babak perempat final, tetapi mereka juga bisa terus-menerus meraih hasil-hasil yang positif di English Premier League. Coba dong ya, Anda bayangkan nih sebuah tim yang tidak mengandalkan pemain besar, tidak mengandalkan pemain bintang. Beda dengan tim-tim besar lainnya di EPL, tetapi mereka tetap bisa bersaing di papan atas seperti musim lalu. Artinya pelatihnya ini bagus, Brendan Rodgers yang sebelumnya hampir saja membawa Liverpool menjadi juara. Leicester ini sering mencetak gol melalui fast break. Fast break itu apa? Tidak banyak menguasai bola di tengah, tetapi pada saat mendapatkan atau menguasai bola tersebut, cukup melakukan 2 atau 3 kali passing dan langsung memberikan passing ke lini depan. Itu yang membuat Vardy dan juga Iheanacho bisa begitu banyak mencetak gol. Secara total, ya kedua pemain ini sudah mencetak puluhan gol. Walaupun memang Chelsea lebih produktif di era Frank Lampard,
tetapi persentase meraih kemenangan jauh lebih tinggi di saat Chelsea sudah ditangani oleh Thomas Tuchel. Padahal Tuchel kan belum lama nih menangani Chelsea, belum juga setengah musim. Kan baru beberapa bulan saja, baru beberapa puluh pertandingan. Saya kira belum juga 30 pertandingan secara total kan di semua kompetisi. Tapi lihat dong, perubahannya sudah begitu besar yang bisa dilakukan oleh Thomas Tuchel. Memang secara permainan Chelsea tidak menampilkan permainan yang atraktif atau menghibur kita sebagai penonton. Tetapi kan bukan itu poinnya. Poinnya adalah bagaimana bisa konsisten untuk meraih hasil-hasil yang positif. Dan saya kira dalam urusan melakukan transisi dari bertahan ke menyerang, Chelsea adalah salah satu yang terbaik selain Manchester United. Ya, mereka begitu cepat bisa melakukan counter attack, dan itu merupakan salah satu taktik yang sering diandalkan oleh Thomas Tuchel pada saat Chelsea berhadapan dengan klub-klub besar seperti Manchester City, kemudian juga Real Madrid. Ya, dengan taktik tersebut maka Chelsea bisa lolos ke final UEFA Champions League, dan Chelsea juga bisa lolos ke final Piala FA. Karena seperti Leicester mengalahkan MU di babak perempat final, Chelsea mengalahkan Manchester City di babak semifinal Piala FA ini. Jadi memang pertarungannya ini akan dahsyat di pertandingan final Piala FA, teman-teman. Sulitnya bagi Chelsea adalah untuk mengkonversikan peluang-peluang yang diperoleh oleh para pemainnya. Maka itu kalau kita melihat jajaran top scorer dari Chelsea, maka yang akan muncul pemain seperti Tammy Abraham yang sebetulnya jarang mendapatkan menit bermain lagi. Ada Timo Werner yang sudah mencetak 6 gol, tetapi kan Timo Werner ini dibeli sebetulnya untuk mencetak ya minimal belasan gol. But it's okay. Paling tidak Werner bisa memberikan kontribusi dalam urusan lain, pergerakan tanpa bola, assist-assistnya yang akurat, yang juga bisa memberikan peluang kepada rekan-rekan yang lain untuk mencetak gol. Jadi secara unit memang Chelsea selalu bekerja keras. Para pemainnya tuh tidak pernah saya melihat berjalan kaki. Memang mereka baru saja kalah lawan Arsenal kan. Nah, karena memang para pemainnya tidak bisa mengkonvert peluang-peluang yang mereka peroleh. Itu yang menjadi catatan yang perlu dibenahi atau kekurangan yang perlu secara cepat untuk direparasi lah istilahnya oleh Thomas Tuchel. Walaupun Tuchel sudah berusaha untuk melakukan perubahan, tetapi saya kira akan butuh waktu bagi Chelsea untuk menjadi sebuah tim yang produktif. Namun kan yang diperlukan di final Piala FA ini adalah kemenangan. 1-0 pun tim sudah menjadi juara. Ini bukan dua leg, single leg, bermain di venue netral, bermain di Wembley. Nah, secara tradisi memang Piala FA ini sering memunculkan kejutan, tetapi dalam beberapa musim terakhir saya tidak melihat ada kejutan. Pada terakhir kali Manchester City masuk final, mereka bisa menghajar Watford dengan skor 6-0. Oke lah, musim lalu kan adalah big match dan pertandingan berjalan ketat. Tetapi musim ini saya kira akan sulit bagi Leicester untuk berbuat sesuatu. Bukannya meremehkan Leicester, memang mereka juga mendapatkan hasil-hasil yang positif lawan tim-tim besar. Tetapi teman-teman perlu perhatikan, lawan tim-tim besar tersebut bermain menyerang keluar. Beda dengan Chelsea. Chelsea tidak akan langsung bermain menyerang keluar. Pertandingan terakhir Frank Lampard sebagai pelatih Chelsea di Premier League ya adalah lawan Leicester saat Chelsea kalah dengan skor 2-0. Ya, kenapa Chelsea bisa kalah? Karena Chelsea keluar total menyerang dalam pertandingan tersebut untuk meraih kemenangan. Dan akhirnya mereka kalah dengan skor 2-0. MU juga melakukan hal serupa lawan Leicester City kan dalam pertandingan-pertandingan mereka. Arsenal juga walaupun menang away di Leicester, tapi sebelumnya juga kita tahu mereka juga kalah di kandang sendiri karena terkena fast break yang dilakukan oleh para pemain Leicester. Jadi sangat penting bagi Chelsea untuk bermain tenang. Para pemainnya perlu sabar dalam merancang sebuah serangan agar mereka juga bisa mengontrol, mendominasi permainan, menjaga tempo permainan. Itu yang saya jelaskan juga di konten preview Chelsea versus Arsenal, bahwa penting bagi para pemain Chelsea untuk menjaga, mengatur irama permainan. Dengan demikian para pemain tim lawan ini tidak akan menemukan ritme permainan mereka. Untuk pertandingan final ini, walaupun ya kita tahu bahwa bermain di venue netral, saya kira Chelsea punya peluang yang lebih besar untuk memenangi pertandingan ini. Saya tidak yakin bahwa Leicester akan bisa membuat kejutan. Mungkin kejutan yang bisa dilakukan Leicester adalah memaksa pertandingan ini ke adu penalti atau juga mungkin extra time. Tetapi saya kira bahwa Chelsea punya peluang yang besar untuk menjadi juara di final Piala FA musim ini, apalagi setelah mereka gagal musim lalu. Pemain-pemain sudah merasakan atmosfer final musim lalu, seharusnya mereka akan bisa melakukan evaluasi dari final tersebut dan coba untuk bermain lebih baik lagi. Dan juga ada beberapa pemain yang masih bertahan dari skuad Chelsea yang terakhir kali menjadi juara Piala FA pada tahun 2018, Cesar Azpilicueta,
Rudiger, Alonso, dan juga Giroud. Jadi saya kira bahwa Chelsea punya peluang besar untuk menjadi juara, dan saya memberikan persentase 55-45 bagi Chelsea. Kenapa sedikit tipis? Ya karena itu dia bermain di venue netral, dan juga saya kira Leicester juga tidak akan membiarkan para pemain Chelsea untuk dengan mudah memenangi pertandingan ini. Bisa juga Leicester akan bermain betul-betul defensif. Tetapi saya kira Tuchel selalu punya cara untuk bisa membongkar pertahanan tim lawan. Terbukti begitu banyak pemain Chelsea yang sudah mencetak gol musim ini. So we wait for this final. Saya harapkan teman-teman bisa menikmati juga jalannya pertandingan ini. No hate, only football. Salam sepak bola.